Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik sekalian, ya, baik yang offline yang ada di sini Pak Sugeng, Mas Fajar, Pak Widodo, ya, maupun bapak-bapak yang online. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini ya, kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin kita setiap hari Senin malam Selasa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan memulai ngaji kita baru ya, Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, ulama yang lahir abad kedua Hijriah, yaitu tahun 1100 ya, 64 Hijriah. Nah, insyaallah ini kitab penting ya, yang ditulis oleh seorang ulama besar, salah satu penghulu mazhab Al-Arba'ah, mazhab yang 4, yaitu mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Bapak-bapak dan ibu-ibu ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebelum kita memasuki kepada ya, pembahasan apa yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, kita akan bahas dulu ya, siapa sih sosok Imam Ahmad itu, atau kita akan sedikit mempelajari tarjamah biografi ya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di beberapa kitab yang tadi Pak Presko tunjukkan, nah di situ dipaparkan di mukaddimah kitab ya tentang biografi Imam Ahmad, yang bapak-bapak atau ibu yang sudah punya, sudah beli kitabnya, itu bisa dibaca ya. Jadi luar biasa sekali Imam Ahmad itu. Jadi Imam Ahmad itu nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal As-Saibani. Kalau dirunut terus ternyata nyambung ke kakeknya Rasul SAW yang ke-18 ya. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i beliau nyambung ke kakeknya Rasul yang ketiga, itu Abdul Manaf. Jadi ada silsilah ke silsilahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, itu dari sisi nasab ya, dari sisi nasab, dan dari sisi pertumbuhan. Secara ringkas beliau ini ketika lahir dalam keadaan yatim. Jadi dia Muhammad ketika lahir dalam keadaan yatim dan miskin, tapi ibunya orang saleh, dididik, dibimbing oleh ibunya, sehingga beliau menjadi orang yang sangat cinta kepada ilmu. Cinta kepada ilmu, kepada kebaikan, kepada kebenaran. Bahkan disebutkan misalnya dalam kitab ya, Syekh Falah bin Ismail Mendakar ya. Jadi Imam Ahmad ini adalah orang yang jujur ya. Wa al-imamu haqqan wa syekhul Islam sidqan. Seorang imam yang sungguh-sungguh jujur ya orangnya. Dan beliau lahir tadi tahun 164 Hijriah dalam keadaan yatim. Waktu itu bapaknya meninggal waktu masih muda usianya 30 tahun. Salasina sana. Lalu beliau berpindah-pindah dari satu tempat, dari satu kota ke kota lain. Jadi waktu dijelaskan di dalam salah satu terjemah, saat beliau usia 16 tahun, setelah menamatkan pendidikan di kota Baghdad, beliau berangkat ke Kufah, ke Basrah, ke Sam, ke Yaman, ke Makkah, ke Madinah, untuk mencari guru-guru, belajar yang menempuh perjalanan jauh. Kalau para ulama dulu seperti itu, menempuh perjalanan jauh untuk ketemu guru dan mulazamah, duduk di majelis guru tersebut ya. Ini yang dilakukan Imam Ahmad penuh dengan semangat dan penuh dengan keprihatinan, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik sekalian. Bahkan ya Imam Ahmad
pernah beliau menyewakan baju ya kesayangan ayahnya dan rumah dalam rangka untuk membiayai perjalanan keilmuan beliau ya. Jadi mau safar, mungkin mau pergi ke Yaman, Makkah, Madinah, itu disewakan rumahnya, rumah ayahnya dalam rangka mendapatkan uang, dan uang itu digunakan untuk thalabul ilmi. Nah, itu ya. Bahkan pernah juga beliau suatu saat kehabisan bekal ya di kota Son'a, Yaman. Maka beliau akhirnya kerja kepada sekelompok orang ya, kafilah, untuk mendapatkan uang yang bisa menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Beliau bekerja sambil belajar terus. Bahkan pernah menjual bajunya. Nah, itu dalam rangka supaya bisa makan dan tidak bergantung pada orang, tidak minta-minta kepada orang lain. Nah, pernah suatu saat ya ketika beliau sudah sampai pada derajat keilmuan yang tinggi, tapi beliau tidak pernah berhenti belajar, terus membaca, bahkan menulis, bahkan berguru juga. Berguru beliau, sehingga ada orang pernah bertanya kepada beliau, nah, sampai kapan engkau berhenti dan dari mencari ilmu, katanya. Kalau engkau sekarang sudah mencapai kedudukan yang tinggi, artinya sudah luas, nah, dan sudah menjadi imam bagi kaum muslimin. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, nah, sampai liang lahat beserta tintanya. Itu jawaban Imam Ahmad ya, ketika ditanya oleh seseorang sampai kapan beliau akan berhenti menuntut ilmu. Nah, itu. Kemudian bapak-bapak dan ikhwan sekalian, Imam Ahmad ini menikah dengan 3 orang wanita. Tapi nampaknya beliau tidak poligami. Jadi menikah dengan seorang wanita namanya Abbasah bintu Al-Fadl. Saat itu, nah, saat pertama kali Imam Ahmad menikah itu usianya udah lumayan. Arba'una sana, 40 tahun. Agak telat memang beliau, karena thalabul ilmi terus ya cari. Saat itu. Masih gagah lah ya. Apalagi kan cari ilmu terus gitu ya. Nah, menikah dengan seorang wanita namanya Abbasah bintu Al-Fadl. Nah, lalu punya anak satu namanya Saleh. Kemudian wafat. Fatazawwaja ba'daha Rohainah. Lalu menikah. Konon Imam Ahmad itu ketika Isa meninggal, 1 hari kemudian langsung nikah. Kalau kita gimana tuh? Ditinggal mati oleh istrinya, lalu besoknya nikah lagi. Kira-kira apa kesan masyarakat? Jelek sekali. Wah, ini kayaknya wanita idaman lain gitu ya. Nah, ya. Tidak, bagus. Apa? Diperiksa polisi. Gimana Pak Brisco? Diperiksa polisi kalau. Diperiksa polisi. Jangan-jangan yang penyebab kematian isinya itu suaminya gitu ya. Nah, maka Imam Ahmad ditanya, kenapa kok cepat sekali gitu? Baru kemarin istrinya meninggal dunia. Apa Imam Ahmad jawab? Karena beliau benci ke at-tabattul. Tabatul itu membujang gitu, sendirian, nggak ada pasangan. Nah, dan Rasulullah SAW yakrahu at-tabattul. Rasul tidak senang hidup membujang. Nah, maka beliau praktekkan sunnah itu, meninggal istrinya, nikah lagi. Kalau kita, kayaknya banyak yang senang tabatul ya. Senang hidup menyendiri gitu ya. Nah, harusnya, ya kalau kita ngikuti kan an-nikahu sunnati ya, bukan an-nikahu santai ya. An-nikahu sunnati, nikah kita harus sunnah. Ketika kita menikah punya pasangan, berarti kita menghidupkan sunnah Rasul. Nah, dari isi yang kedua di nikah ini, cek lagi ya, beliau tidak poligami. Rayhana ini isi kedua setelah wafat isi yang pertama. Nah, dari isi yang kedua inilah lahir Abdullah. Ya. Abdullah inilah menjadi ulama juga. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kitab Fathul Majid, ya, Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, nah, itu cucunya ya, putra dari Abdullah. Dan Abdullah ini banyak meriwayatkan hadis-hadis dari bapaknya. Itu yang kedua. Jadi anak pertama melahirkan
istri pertama melahirkan anak namanya Saleh, istri kedua Raihana melahirkan anak namanya Abdullah. Nah, lalu beliau waktu itu perbudakan masih ada. Maka dikatakan fastara jariyatan ismuha. Nah, beliau membeli seorang budak wanita namanya Husain. Lalu dari istri yang ketiga inilah lahir ya 3 anak, yaitu Zainab, Hasan, dan Husain. Tapi sayang, mereka itu semua meninggal di saat masih kecil ya, beberapa waktu setelah mereka baru dilahirkan. Nah, kemudian lahir lagi anak berikutnya, ada Hasan, ada Muhammad, ada Sa'id. Tapi yang paling terkenal di antara beberapa anak Al-Imam Ahmad ini adalah Abdullah itu ya, Abdullah bin Ahmad. Maka kunyahnya Imam Ahmad itu Abu Abdullah. Abu Abdullah. Nah, ini bapak-bapak dan bapaknya Abdullah. Tentang keluarga. Kemudian guru-guru beliau banyak. Di antara nama-nama guru beliau itu ada Sufyan bin Uyainah. Artinya guru yang beliau belajar langsung duduk talaki. Talaki itu ketemu langsung dengan gurunya, lalu ya belajar kitab, belajar hadis Nabi, belajar tafsir kepada si guru tersebut. Nah, itu disebut dengan talaki, itu langsung ketemu dengan guru. Nah, di antara guru di mana Imam Ahmad bertalaki itu ada Sufyan bin Uyainah, seorang ulama tabi'in. Al-Waqi' ibnul Jarrah. Ini juga guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada Qadi Abu Yusuf. Ini adalah muridnya Abu Hanifah yang jadi ulama, lalu Imam Ahmad berguru kepada beliau. Kemudian ada Abdurrahman bin Mahdi. Kemudian ada Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu guru Imam Ahmad. Kemudian ada Abdul Razak As-San'ani, ada Qutaibah bin Sa'id, ada Ali bin Al-Madini, ada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ini ulama-ulama besar. Ya, yang mereka punya karya yang di mana Imam Ahmad belajar secara talaki kepada para ulama ini. Lalu setelah di Baghdad dia pindah ke Kufah, lalu ke Basrah untuk belajar kepada Ibnu Al-Mubarak. Ibnu Al-Mubarak orang ulama besar terkenal. Imam Ahmad ingin belajar langsung kepada beliau, di majelisnya duduk talaki kepada Ibnu Al-Mubarak. Dulu seperti itu. Kalau sekarang orang malas, lewat YouTube aja deh ngajinya. Nah, ngajinya online. Nah, masih mending lah. Ngaji online gini kan nanti suatu saat ketemu. Ada banyak orang cukup ngaji dengan YouTube gitu ya. Nah, ini. Nah, dan hebatnya Imam Ahmad. Nah, ini kelebihan luar biasa yang dimiliki oleh Imam Ahmad. Jadi beliau ini, ya, di antara keunikannya adalah beliau berguru kepada beberapa ulama besar yang tadi nama disebutkan. Tapi dari guru-gurunya itu ada yang juga menjadi murid Imam Ahmad. Nah, itu ya. Terutama dalam masalah hadis. Riwayat hadis Imam Ahmad kan karya masterpiece beliau adalah Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya, yang ini kalau di belakang saya perlihatkan ini ya. Jadi, nah ini Musnad Ahmad bin Hanbal ada 20 jilid ya. Ini karya monumental ya. Karya masterpiece-nya Imam Ahmad ini Al-Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Hanbal. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi banyak guru-guru beliau ya, berguru kepada Imam Ahmad dalam masalah hadis. Siapa saja di antaranya? Nah, di antara guru Imam Ahmad yang juga sekaligus berguru kepada Imam Ahmad. Di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i. Di antaranya. Bahkan Imam Syafi'i pernah nginep di rumah Imam Ahmad. Ya. Kemudian ada Waqi' bin Al-Jarrah. Nah, kemudian ada Abdurrahman bin Mahdi. Kemudian ada ya yang lain-lainnya. Dan Imam Asy-Syafi'i kata putranya Imam Ahmad, yaitu Abdullah, kalau ada hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan an-thiqatin au aman awsat dari orang yang terpercaya, orang yang lebih terpercaya. Itu komentar Al-Imam Asy-Syafi'i tentang hadis-hadis yang beliau terima dari Imam Ahmad. Nah, kemudian siapa murid-muridnya? Itu tadi gambaran ringkas ya tentang guru-guru Imam Ahmad. Nah, maka kalau kita sekarang jadi pesantren gitu ya, berguru ya, banyaklah guru.
Ya, kalau di kuliah berarti kampus ya. Ya itu dosen-dosen kita ya guru-guru kita. Sebagaimana kita hafal ya. Terutama dosen-dosen yang baik ketika mengajar ya. Beliau senantiasa mengajak kita kepada Quran Sunnah. Harusnya kita ingat-ingat. Ketika ditanya siapa guru-guru antum? Guru saya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Jadi jelas kita punya guru. Ya. Yang kan di Indonesia ini ada ya seorang tokoh, dia kuliah, tapi dianggap nggak punya guru katanya. Padahal beliau kuliah ya di Makkah, tapi dilecehkan, dihinakan katanya beliau nggak punya guru. Nah, ya jelas ketika dia kuliah dia punya dosen, dia punya uya itu gurunya, dosennya itulah gurunya. Nah itu ya, ada tokoh di Indonesia yang dihinakan oleh orang ya yang benci kepada dia. Maka kalau kita pernah sekolah, kita pernah kuliah, kita pernah pondok di pesantren, ya guru-guru kita yang ngajar kita. Cuma memang kalau kita ditanya, siapa guru antum? Seringkali kita lupa nama guru kita siapa kan? Nah, itu kurang ajar namanya. Udah kita diajarkan ilmu, tapi kita melupakan nama guru-guru kita. Nah, jadi para ulama dulu mereka ingat betul nama-nama guru mereka. Kemudian siapa murid-muridnya? Murid beliau juga banyak. Bahkan hampir seluruh ulama hadis, ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ya, itu semua berguru kepada Imam Ahmad. Ashabus Sunan. Kalau ada kitab hadis disebut dengan Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah Al-Mu'tabarah. Ya. Jadi kitab hadis yang dijadikan rujukan utama di tengah-tengah kaum muslimin. Itu kan ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Itu ada 6. Ya. Yang ke-7, Musnad Ahmad bin Hanbal. Ada Muwatta Imam Malik. Kemudian ada Sunan Ad-Darimi. Nah, dari ke-9 ini, 6 paling dulu ada 6 namanya Kutubus Sittah. Itu paling utama. Nah, ternyata semua penulis Kutubus Sittah itu adalah murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal. Murid-murid semua. Iya, dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Para penulis ini. Ini kan kitab-kitab hadis nih. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Muslim, Sahih Bukhari. Itu semua murid Imam Ahmad. Semua murid Imam Ahmad. Nah, coba bayangkan kitabnya Imam Ahmad sebesar ini kitab-kitab murid. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian ya. Dan masih banyak lagi ulama lain yang juga populer punya karya seperti Abu Zur'ah, Abu Hatim, Saleh, Abdullah ya, 2 putranya Abu Hatim. Kemudian Abdul Razak. Kemudian Imam Asy-Syafi'i disebut lagi. Ali Al-Madini, Yahya bin Ma'in dan lain-lain. Jadi banyak sekali murid-murid Imam Ahmad yang menjadi tokoh ulama besar sekaligus mereka punya karya. Lalu bagaimana pujian para ulama terhadap Imam Ahmad? Nah, Bapak Ibu dan sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Saya akan sebutkan ya beberapa ulama yang bagaimana mereka menggambarkan sosok Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu di antaranya misalnya Syekh Abdul Razak As-San'ani rahimahullah. Imam As-San'ani beliau mengatakan ma ra'aitu ahadan afqahu wala awra'u min Ahmad bin Hanbal. Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih faqih, lebih wara daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ma ra'aitu mislahu, dan aku tidak pernah melihat ada orang seperti beliau katanya. Nah, kemudian Imam Qutaibah bin Sa'id mengatakan, nah, ini gurunya, guru Imam Ahmad, dia mengatakan khairu ahli zamanina Ibnu Mubarak. Terbaik di zaman kami namanya Ibnu Al-Mubarak. Imam Ahmad berguru kepada Ibnu Al-Mubarak. Dan ini Qutaibah bin Sa'id guru Imam Ahmad. Summa hadza syab. Terus yang kedua setelah Ibnu Al-Mubarak, anak muda ini yang terbaik di zaman kami. Lalu ada Abu Bakar Ar-Razi bertanya, "Manis syab? Siapa yang kau maksud dengan anak muda itu?" Qala Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Itu Imam Ahmad. Itu gurunya memberikan pujian kepada Imam Ahmad ya, kepada murid. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i guru sekaligus pernah berguru kepada Imam Ahmad. Guru Imam Ahmad, tapi beliau pernah berguru kepada Imam Ahmad. Beliau mengatakan, "Ra'aitu Baghdad syaban aswadur ra'si
idza qala haddatsana, aku melihat ada seorang anak muda di Baghdad yang rambutnya sangat hitam, apabila dia mengatakan haddatsana qala an-nasu kulluhum shadaqah, maka semua orang mengatakan dia benar, orang ini jujur, benar ya. Lalu aku bertanya, siapa yang dimaksud itu wahai Imam Asy-Syafi'i? Qala Ahmad bin Hanbal. Dia adalah Ahmad bin Hanbal. Itu kata Imam Syafi'i. Bahkan beliau katakan, Imam Ahmad pernah belajar kepada Imam Syafi'i waktu Imam Asy-Syafi'i di Baghdad. Terus Imam Syafi'i pindah. Dari Baghdad beliau pindah ke Mesir, kalau tidak salah. Nah, lalu Imam Asy-Syafi'i meninggalkan Baghdad dan mengatakan kharajtu min Baghdad fama khallabtu biha rajulan afdal wala a'lam wala afqah wala abqa min Ahmad bin Hanbal. Aku tinggalkan Baghdad dan tidaklah aku tinggalkan di Baghdad seorang laki-laki yang lebih utama, lebih berilmu, lebih faqih, lebih takwa daripada Imam Ahmad bin Hanbal, daripada Ahmad bin Hanbal, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, itu diantara pujian-pujian para ulama, ya, baik guru-guru beliau maupun murid-murid beliau. Ya, misalnya ada muridnya Imam An-Nasa'i mengatakan, Jama'a Ahmad bin Hanbal al-ma'rifah bil hadis wal fiqh wal wara' wa zuhad. Jadi Al-Imam Ahmad itu mengumpulkan dalam dirinya pengetahuan tentang hadis, tentang fikih, tentang wara', tentang zuhud, berkumpul pada diri beliau. Nah, itu kata Imam An-Nasa'i muridnya. Abu Daud mengatakan, kanat majalisu Ahmad majalisul akhirah. La yuzkaru fiha syai'un min amri dunya ma ra'aituhu dzakara dunya qat. Jadi majelis Imam Ahmad itu majelis akhirat. Tidak pernah di majelisnya beliau itu disebutkan urusan agama. Nah, dan aku tidak pernah melihat Imam Ahmad bicara soal dunia, ya. Agama terus, ya. Tidak pernah disebutkan di dalam majelis Imam Ahmad perkara dunia. Dan aku tidak pernah melihat beliau membahas perkara dunia di dalam majelisnya. Nah, ini Bapak sekalian, ya, di antara beberapa pujian para ulama baik guru maupun muridnya beliau. Jadi saya kira ini ya sedikit biografi dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada isi dari kitab Ushulus Sunnah. Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Baik, mari kita perhatikan sekalian. Halaman berapa berarti? Halaman maaf. Halaman 5 ya. Nah, ini sanad ya, sanad dari Abdus Ibnu Malik Al-Attar ya. Bapak Ibu bisa baca saya kira ya. Ini sanad yang sampai kepada kita. Kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad ini dari Syekh Imam Abu Muzaffar Abdul Malik bin Ali bin Muhammad Al-Hamdani. Itu dari situ ya kitab ini. Kemudian beliau punya guru namanya Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan bin Al-Banna. Kemudian beliau punya guru yaitu bapaknya sendiri Abu Ali Al-Hasan bin Umar bin Al-Banna. Beliau punya guru namanya Abu Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Busran Al-Mu'addal. Beliau punya guru namanya Utsman bin Ahmad bin As-Samak. Beliau punya guru namanya Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahab Abu Al-Anbar. Nah, itu tahun 293 Hijriah. Lalu secara qiraatan ya. Beliau membacakan dari kitabnya pada bulan Rabi Al-Awwal tahun 293 Hijriah. Qala, dia mengatakan telah bercerita kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari. Ini nama gurunya. Dan beliau punya guru namanya Abdus Ibnu Malik Al-Attar. Ini Abdus Ibnu Malik Al-Attar ini adalah murid dari Imam Ahmad. Dia mengatakan sami itu Abu Abdullah. Aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal yaqul. Nah, beliau mengatakan ini apa yang dikatakan oleh Ahmad ini dengar oleh Abdus bin Malik Al-Attar ini. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan Ushulus Sunnah indana, Ushulus Sunnah indana, pokok-pokok sunnah menurut kami adalah, atau kata as-sunnah dalam hal ini sebenarnya kata sunnah itu artinya macam-macam ya.
Salah satu di antaranya kata sunnah itu adalah kebiasaannya atau ma'udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khuluqiyatin au khalqiyah ya. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallam dari perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat beliau baik sifat akhlak maupun sifat fisiknya beliau. Ya. Itu di antara makna as-sunnah ya. Tetapi yang dimaksud kata as-sunnah dalam masalah ini adalah al-aqidah maksudnya. Al-aqidah. Maka diterjemahkan pokok-pokok akidah menurut kami yang disebut maksud di sini adalah sunnah wal jamaah. Kata Imam Ahmad ya, usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Nah, sampai situ dulu. Wal iktida'u bihim. Jadi pokok-pokok akidah menurut kami atau ahli sunnah wal jamaah ada satu, berpegang teguh kepada ajaran sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka. Wal iktida'u bihim. Nah, ini menarik. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Pada poin ini Imam Ahmad ingin menjelaskan tentang akidah al-wal jamaah. Nah, akidah salaf. Dan kita berdoa semoga kita berakidah sebagaimana akidahnya para ulama salafus salih. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama mereka. Nah, jadi indana di sini maksudnya indah ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang menarik, kenapa Imam Ahmad tidak mengatakan ya, tidak mengatakan at-tamassuku bil kitabi was sunnah. Nah, coba perhatikan. Imam Ahmad tidak mengatakan at-tamassuku bi al-kitab was sunnah. Pokok-pokok akidah menurut kami adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada ya. Ayo. Langsung dikatakan apa? Bima alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh kepada ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada Alkitab wa Sunnah. Nah, ini menarik ya. Sebagian orang meragukan ini gimana? Kitab Sunnah dilewati tidak? Nah, di sini ya dalam kitabnya Syekh Fala bin Ismail Al-Mundakar itu katakan justru disinilah kecerdasan Imam Ahmad. Ya. Nah, mana sisi kecerdasan beliau? Yaitu ya yang dimaksud at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah SAW, yaitu berpegang teguh kepada ajaran yang diikuti oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul itu kira-kira mereka berpegang teguh kepada Quran Sunnah atau tidak? Otomatis. Nah, otomatis. Jadi ketika Imam Ahmad mengatakan at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah SAW, itu otomatis include, masuk ke dalam. Itu satu. Kemudian yang kedua, nah, kenapa Imam Ahmad tidak menyebutkan Alkitab wa Sunnah? Karena waktu itu terjadi fitnah besar. Bahkan ya ada disebut zamanul mihnah. Yang menguasai pemerintah waktu itu orang-orang Mu'tazilah. Jadi orang-orang yang mendampingi khalifah itu, presiden lah kalau sekarang, para pendampingnya itu orang-orang Mu'tazilah. Ahlul bidah. Yang mereka memaksakan akidah mereka bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Makhluk. Bukan sifat Allah. Bukan kalamullah. Maka Imam Ahmad disiksa, dipenjara, bahkan diseret. Diarak keliling kampung, nggak pakai baju. Itu sampai seperti itu. Karena apa? Berpegang teguh kepada akidah salafus salih. Bahkan Imam Al-Muzanni, nah, Imam Al-Muzanni sampai belum komentar. Ya, kita ini nggak akan mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada. Nah, sebentar. Faruk.
Faruk, tolong 2 gelas lagi, Ruk. 2 gelas lagi. Nah, jadi Bapak Ibu dan sekalian, nah ada yang mengatakan seandainya kita, maka kita nggak akan kuat, tidak akan kuat mendapatkan ya, ujian seperti yang dialami oleh Imam Ahmad. Nah, itu ada. Nah ini Yahya bin Ma'in ya, Yahya bin Ma'in. Tapi mengatakan, aradan nasu minna an nakuna misla Ahmad bin Hanbal. Orang ingin kami ini seperti Imam Ahmad. La wallahi, tidak demi Allah. Manaqwa ala ma yaqwa alaihi Ahmad bin Hanbal. Kita nggak akan kuat sebagaimana Imam Ahmad kuat. Itu sini. Nah, kasih ke Pak Widul. Satu lagi. Nah itu ya. Jadi Imam Ahmad itu ya, jadi berat sekali ujian yang dihadapi oleh beliau. Nah, waktu itu terjadi fitnah khuluqul Quran. Nah, orang-orang Mu'tazilah, ahlul bid'ah pada zaman beliau, nah, juga mereka ketika ditanya, mereka ikut apa? Mereka bilang, sandaran kami Alkitab wa Sunnah. Nah, Alkitab wa Sunnah. Al-Quran dan Sunnah juga, kata mereka. Seandainya Imam Ahmad, beliau mengatakan usul sunnah indana at-tamassuk bil kitab wa sunnah, maka tidak ada bedanya antara ahlul sunnah dengan ahlul bid'ah. Karena semua, coba sekarang, di Indonesia ada nggak ahlul bid'ah? Banyak. Kalau kita tanya rujukannya apa? Pasti Al-Quran was Sunnah. Nah, itu pasti itu. Nah, maka kalau begitu nggak ada bedanya. Orang-orang yang biasa melakukan bid'ah, nah itu sama pasti kalau ditanya rujukan sampean apa, mereka akan bilang Al-Quran was Sunnah. Gitu. Nah, tapi nggak ngikuti sahabat. Nah, disinilah dia kecerdasan Imam Ahmad. Jadi kalau dia memang mengaku dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti ikut sahabat. Pasti ikut pemahaman para sahabat. Karena ketika Nabi ditanya, ya siapa itu jamaah? Kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala ma'ana alaihi washabi. Yaitu orang-orang yang berjalan di atas jalan yang aku tempuh dan sahabat-sahabatku tempuh. Nah ini Bapak Ibu dan harus sekalian ya. Jadi dalam rangka untuk membedakan antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah, maka Imam Ahmad at-tamassuku bima alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihi. Gitu. Nah, kalau Ahlul Bid'ah coba tanya, mereka ngikutin sahabat nggak? Enggak. Sesuatu yang sahabat tidak lakukan, mereka lakukan. Itu kan. Rujukannya bukan sahabat. Maka mereka ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai berbusa-busa mulutnya, yaitu hanya klaim semata-mata, ya, bohong. Kalau memang betul mereka ngikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti mereka akan ngikutin para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa demikian? Ada banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Salah satu diantaranya dalam surah At-Taubah ayat 100 ya. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Jadi orang-orang terdahulu ya, generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita udah bahas kemarin ya, ihsan itu. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai dan mereka kekal di dalamnya. Itulah dia kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala memuji al-muhajirin wal ansar. Mereka semua adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Maka dengan demikian Allah ridha kepada 3 golongan dari umat Rasulullah SAW. Yang pertama kaum muhajirun. Allah ridha itu pasti. Yang kedua al-ansar. Kaum ansar. Yang ketiga siapa? Kita. Nah, kita semua. Orang yang setelah kaum muhajirin ansar,
maka disebut apa namanya? At-tabi'un ya, atau tabi'it tabi'un, tabi'ut tabi'in. Tapi tidak semua orang yang masuk kategori tabi'in atau tabi'ut tabi'in betul-betul mengikuti para sahabat dengan baik. Maka di situ ya, di dalam penjelasan para ulama disifati. Jadi orang yang diridhoi Allah itu ada orang-orang yang mengikuti para sahabat bi ihsanin. Nah, tadi dalam Quran kan surah Taubah ada walladzina taba'uhum bi ihsanin. Mengikuti para sahabat dengan baik. Itu Bapak Ibu sekalian. Baik itu tidak nambah-nambahi, tidak ngurang-ngurangi. Nah, jadi sesuatu yang hasan itu yang tidak nambahin, tidak ngurangi. Itulah orang-orang yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Nah, makanya yang jelas secara dalil dari Al-Qur'an di sini sebutkan banyak ayatnya ya. Surah At-Taubah ayat 100, surah Al-Hasr ayat 8 sampai 9, surah Al-Hasr ayat 10. Ya, di mana mereka sudah didoakan ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Atau dalam surah An-Nisa 111 sana jelaskan keutamaan kepada sahabat maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, maka ketika Nabi SAW ditanya tentang siapa jamaah, karena alsi ma'ana alaihi wa ashab. Jadi al-jamaah itu adalah orang-orang yang tadi ya berjalan seperti jalan yang aku dan sahabat tempuh. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, jelas lah intinya itu yang menyebabkan kenapa para ulama salafus saleh, para tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik, mereka mengatakan bahwa aqidatuna ya au usul sunnah indana yaitu at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena keutamaan para sahabat. Ya, kita udah berulang-ulang mengatakan bahwa Rasul mengatakan jangan kau celak sahabat-sahabatku. Jangan kau celak sahabat-sahabatku. La tasubu ashabi. Lau anna ahadakum anfaqa ya misla uhudin zahaban la yablughu ya, mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka kebaikan kalian tidak akan bisa menyamai kebaikan para sahabat meskipun satu mud, boro-boro satu bahkan setengah mudnya pun nggak akan nyampe. Nah itu oleh karenanya kita tidak boleh menyelisihi Nabi, kita tidak boleh menyelisihi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, maka Imam Al-Auza'i mengatakan alaika bi asyari min salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rajul wa in zahrafuha laka bil qaul. Nah, artinya hendaklah kamu senantiasa mengikuti ya, riwayat dari para ulama salaf ya, yang meskipun ketika kita berpegang teguh kepada riwayat tersebut engkau ditolak oleh orang-orang dan jauhilah olehmu pendapat orang-orang ya, pendapat tokoh-tokoh selain para sahabat maksudnya, meskipun mereka menjadikan kata-kata mereka itu indah gitu ya. Wa in zahrafu halaka bil qaul. Kemudian Al-Imam Baqiyah bin Al-Walid beliau mengatakan, Imam Al-Auza'i pernah berkata kepada, ya Baqiyah, wahai Baqiyah, al-ilmu ma ja'a an ashabi Muhammadin sallallahu. Ilmu itu adalah apa yang datang dari para sahabat Nabi. Itulah ilmu. Wa lam yaji an ashabi Muhammadin falaysa bi ilmin. Apa saja yang datang bukan dari sahabat Nabi itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Nah, tapi hati-hati juga karena ada riwayat yang sahih, yang hasan, yang dhaif kan. Ada juga riwayat dinisbatkan kepada sahabat tapi faktanya ternyata bohong gitu ya. Ternyata mungkar dan seterusnya, maka hati-hati. Ya, kayak misalnya ada baca Quran di kuburan itu boleh. Oh, ada riwayat, ada sahabat yang nyuruh. Nah, ternyata setelah ditelusuri para ahli hadis, itu riwayat yang bohong, mungkar. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang datang
secara terpercaya dari para sahabat itu ilmu. Yang tidak datang dari para sahabat, kata Imam Al-Auza'i, itu bukan ilmu. Yes, saya kira ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, ya, beberapa penjelasan para ulama salaf tentang keutamaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka itulah yang oleh Allah disebut ya orang-orang beriman. Misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 15, ya. Wa may yusakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Nah, ayat 115. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang penjelasan bagi dia dari petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia ya tidak mengikuti jalan orang-orang beriman. Siapa yang dimaksud al-mu'minin di sini? Yaitu as-sahabah radhiyallahu anhum. Itu. Orang menentang Rasul setelah ada petunjuk dan dia tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh para sahabat, maka kami akan biarkan dia tersesat dan kami akan hantarkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Itu ya, Bapak Ibu dan sekalian, auzubillahi min dzalik. Nah, baik. Itu di antara beberapa penjelasan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu yang pertama. Jadi, ya, pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Jadi Bapak Ibu, kita tanya diri masing-masing, apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini, apa yang kita katakan ini ngikuti sahabat enggak? Kalau iya berarti kita ngaku Ahlussunnah, oke. Tapi kalau ternyata bertentangan, kita melakukan suatu amalan yang sahabat tidak pernah lakukan, boleh nggak kita ngaku Ahlussunnah? Yang ngaku boleh saja, tapi Anda bukan Ahlussunnah karena tidak mengikuti. Nah, karena ini prinsip. Nah, jadi pokok-pokok Ahlussunnah itu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia harus mengikuti, berpegang teguh kepada ajaran para sahabat. Ya, mengklaim diri yang lain salah, ya. Kan ada tuh kiai ya di Surabaya itu kan belum lama itu. Udah baca beritanya ya. Pokoknya yang selain kita ini salah semua ada. Masya Allah, na'udzubillah. Ada orang kok seperti itu. Nah, padahal pada hakikatnya dia banyak melakukan amalan-amalan bid'ah gitu ya. Nah, itu satu ya. Jadi sesuatu yang sahabat tidak lakukan udah nggak usah. Tapi nanti ada rincian. Nanti ada suatu amalan yang para sahabat berselisih, ya, berselisih. Nah, maka apalagi yang menyelisih dia lebih banyak, maka itu kita tidak jadikan rujukan. Gitu. Jadi yang dimaksud tamasuk bimakana alaihi ashabun nabi ashabur rasul sallallahu itu maksudnya yang disepakati oleh seluruh sahabat, yang kemudian disebut dengan istilah ijma. Ijma itu ada dua kan, ada ijma sharih, ada ijma sukuti. Ijma sharih itu semua sahabat mendukung, ya betul. Yang kedua ijma sukuti, ada seorang sahabat melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, semua diam, tapi tidak ada yang menentang. Nah, itu jadi kesepakatan. Ijma sukuti namanya. Sukut itu dari kata diam. Disepakati tapi secara diam-diam. Itu namanya kalau Rasul itu bukan ijma, tapi namanya apa? Takrir ya. Takrir itu persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ke sahabat itu namanya ijma. Baik, itu yang pertama misalnya. Yang kedua wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Penting. Jadi pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah selain berpegang teguh kepada Al-Qur'an Sunnah, pada ajaran para sahabat, adalah meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Gampang banget kan? Nah, pasalnya. Ini pokok yang kedua ya, dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena jelas Rasul mengatakan inna khairal kalami kitabullah wa khairal haji hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin
dalalah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim jelas sekali. Nah, bahkan dia mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ragiba an sunnati falaysa minni. Hadis muttafaqun alaih. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan golongan dari. Terus kembali lagi yang sangat populer, man ahdasa bi amrina hadza ma laisa fihi fa huwa raddun. Man amila amalan falaisa alaihi amruna fa huwa raddun. Itu dalil-dalil hadis-hadis Nabi yang sahih ini ya, menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk golongan ahlu sunnah wal jamaah, maka kita harus tinggalkan bid'ah. Gitu. Harus kita tinggalkan bid'ah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Karena ya bid'ah itu adalah ingat Allah alam ya, nggak pernah menyinggung atau diabaikan gitu ya. Itu. Dan dari perkataan sahabat misalnya, alaika bittaqwallah, kata Abdullah bin Abbas, wal istiqamah, wattabi wala tabtadi. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, istiqamah, ikutilah, ikuti Rasul, ikuti sahabat, jangan berbuat bid'ah. Itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunan. Kemudian Al-Imam ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disenangi iblis daripada maksiat. Kenapa? Al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Nah, karena orang bermaksiat itu biasanya gampang taubatnya. Ya. Kita ingatkan, sebenarnya juga ngaku merasa salah maksiat. Orang mencuri misalnya, ya orang berzina misalnya, orang minum khamar, dia pasti ngerasa salah. Itu. Nah, ketika dinasihati dia bisa taubat. Tapi coba lihat orang bid'ah, ngerasa salah atau tidak? Ngerasa benar. Kalau dinasihati, susah. Apa-apa bid'ah gitu ya. Ya itu. Ini pada ini perkataan ulama tabi'in. Karena tadi kalau orang zina dia ya lebih gampang ya dinasihati dan kemudian dia bertaubat. Sementara ahli bid'ah dia merasa benar. Nah, itu susah sekali. Dan bahkan dalam kitab apa yang pernah kita kaji di Pringgolaya itu, Fadlul Islam ya. Jadi kecil sekali kemungkinan ahlul bid'ah itu bisa taubat dari perbuatan itu. Kecil sekali. Hah? Karena mereka merasa benar. Nah, iya. Beda. Nah, nanti saya akan bahas itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, itu ya dia apa? Ada, nanti saya akan jelaskan. Imam Syafi'i terakhir nih. Imam Syafi'i mengatakan, li ayyalqallahal abdu bi kulli dzambi. Ya, seorang hamba ketemu Allah dengan semua dosa yang dia lakukan. Lalu dia mati ketemu Allah, kecuali syirik lah gitu aja ya. Kecuali tidak ke syirik, itu khairun lahu, lebih baik baginya. Min an yalqahu bi syai'in min hadhil ahwa. Daripada dia ketemu dengan Allah bisyai'in min hadhil ahwa, dengan sesuatu dari hawa nafsu, dari bid'ah ini. Jadi orang mati ya di atas kebid'ahan itu lebih buruk daripada orang yang ketika dia mati lebih berat daripada dia mati dengan berbagai macam perbuatan dosa. Iya. Itu dia. Nah, kan kita udah bahas sama kitab Fadlul Islam itu kan. Nanti diusir suhkon gitu kan. Nah, itu. Jadi itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i, saya ulangi ya. Di ayyalqallahal abdu bi kulli dzambin ma khala asyirk khairun lahu min an yalqahu bi syai'in illa hadha min hadhihi al-ahwa, artinya min hadhihi al-bid'ah. Itu bahaya sekali. Itu udah cukup ya. Kata Sufyan bin Ats-Tsauri ya, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah, al-maksiyatu minal maksiyah, al-maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Nah, ini ya dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Falah bin Ismail Mundakar. Nah, sementara dalam kitab lainnya sekalian dirinci lagi ya tentang
masalah bid'ah ini. Ya. Jadi bid'ah itu apa sih bid'ahnya? Memang para ulama, saya punya banyak sekali ya kitab-kitab yang membahas masalah bid'ah. Banyaklah intinya. As-Sunan wal Mubtadi'at misalnya. Dulu saya kumpul ini mafhumul bid'ah. Ya. Ini jelaskan apa pengertian bid'ah menurut para ulama ya. Yang pernah kami sampaikan, masih ingat barangkali di antara bapak-bapak apa itu bid'ah? Kullu qaulin au fi'lin terus yataqarrabu bihal abdu ilallahi wa yarju minhu as-sawab wa lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu wala ashabuhu radhiyallahu anhu. Dalam bahasa Indonesia apa? Setiap perbuatan, perkataan yang dengannya kita bertakarub mendekatkan diri kepada Allah, harap pahala kita lakukan, tapi Rasul dan para sahabat juga sama. Itu di antara pengertian bid'ah yang sangat populer ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, ya, atau dalam pengertian yang lain yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, bid'ah itu adalah thariqatun fid din mukhtara'ah tudahi asy-syar'iyyah biqasdi bisuluk 'alaiha wal mubalaghah fi ta'abbudillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi cara atau jalan dalam agama yang dibuat-buat menentang syariat. Nah, yang mereka maksudkan ya, untuk apa? Al-mubalaghah fi ta'abbud, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Nah, Bapak-bapak dan ibu sekalian, kemudian di sini katakan, bid'ah itu ada dua macam kata Imam Asy-Syatibi. Nah, jadi satu kan termasuk bimakana alaihi ashabur rasul. Yang kedua apa tadi? Yang kedua? Enggak, ya tarkul bid'ah ini kan, tarkul bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Pada poin ini ya sampai sini. Nah, saya mau jelaskan agak sedikit rinci ini ya. Jadi Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan bid'ah itu ada dua macam. Ada al-bid'ah al-hakikiyah, ada al-bid'ah al-idhafiyah. Ya, ada bid'ah al-hakikiyah, ada al-bid'ah al-idhafiyah. Itu, ini penting. Untuk membantah orang-orang, mohon maaf ya, contohnya, ngadain tahlilan, ngadain maulid Nabi misalnya. Kan bagus. Ngundang kiai ceramah, ustaz ceramah. Sodakoh kita di sana. Maulid Nabi kan gitu. Tahlilan, apa buruk? Kita baca kalimah-kalimah tadi. Kita baca ayat-ayat Quran. Kita baca sholawat kepada Nabi. Kita sodakoh di sana. Kok dibilang buruk? Nah, maka kita perlu jelaskan. Bid'ah itu ada dua macam. Ada dua bagian. Kata Imam Asy-Syatibi. Al-bid'ah al-hakikiyah. Yang kedua al-bid'ah al-idhafiyah. Kan sering mereka berkata begitu. Coba. Ada enggak dalilnya kalau mengucapkan tahlil itu adalah kebaikan? Ada. Ada enggak? Kalau kita ini disuruh banyak berzikir kepada Allah. Dalilnya. Ada. Lah kan dalam tahlilan kita zikir semua. Ada perintahnya enggak? Ada dalilnya enggak? Ada. Baca Quran ada dalilnya enggak? Sedekah ada dalilnya enggak? Ada. Lah kok dibilang jelek? Nah, kan gitu. Nah, maka kita perlu paham ada pembagian bid'ah supaya clear. Yaitu bid'ah al-hakikiyah dengan al-bid'ah al-idhafiyah. Apa itu bid'ah al-hakikiyah? Yaitu suatu perbuatan bid'ah yang sama sekali enggak ada dalil syaraknya. Baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah maupun dari ijma. Para ulama, para sahabat. Tidak ada. Contohnya apa? Contohnya, misalnya, ketika membawa jenazah ke makam, nyalain api pakai obor, diiringi oleh api pakai obor. Itu ada di sebagian masyarakat. Ya, pakai kemenyan gitu ya, asap kemenyan itu sama sekali nggak ada dasarnya. Dupa ya. Oh, nggak apa-apa. Oh, itu falsafahnya begitu ya. Dupo ya. Nah, itu ya contohnya itulah. Kemudian ngadain ya perkumpulan setelah kematian seseorang. Nah, itu. Terus ya itu yang disebutkan di dalam kitab ini ya.
Maka dikatakan iqamatu mawalidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'di salihin. Ya, mengadakan memperingati hari kelahiran Nabi, hari kelahiran orang-orang saleh, atau haul, ya, memperingati hari kematian orang-orang soleh kan gitu. Itu sama sekali nggak ada dasar. Nah, itu namanya bid'ah hakikiyah. Ya, atau nambahi sholat subuh jadi 3 rakaat dan seterusnya. Nah, sementara al-bid'ah al-idhaf, hakiki itu kan hakikat. Yang hakikat bid'ah itu begitu, memang nggak ada dasarnya sama sekali. Secara zatnya dia memang nggak ada sama sekali dasar. Tapi ada al-bid'ah al-idhafiyah. Al-idhafiyah itu, ya, kata idhafi itu kan tambahan. Jadi pada hakikatnya amalan yang dilakukan ada dalilnya pada hakikatnya. Sandarkan Pak. Tadi kan misalnya tahlilan, ada zikir, kan zikir ada fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun misalnya. Terus sedekah, dalilnya ada ya. Bersedekah kalian walaupun atau pelihara diri kalian dari siksa api neraka walau bisik kita merotin gitu ya. Walaupun dengan sebuah kurma gitu ya. Secuil kurma. Dan banyaklah sedekah. Jelas tahlilan kan ada sedekah dari ahlul bait. Kemudian afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran kan, ayat kursi kita baca, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas kita baca dalam tahlilan. Itu semua ada dalilnya. Iya. Ada. Tetapi maka dikatakan inna dalil min jihatil asl qaim. Dalilnya memang dari asalnya ada, betul, ada dalilnya. Tapi wa min jihatil kaifiyati awil ahwali awit tafasil lam yakum alaiha. Tapi dari sisi tata cara, ya, keadaan rinciannya itu nggak ada dalilnya. Ya. Tahlilan, setelah ada orang mati, kita kumpul-kumpul 3 hari atau 7 hari kan begitu. Kumpul-kumpul saat kematian seseorang, nah, itu kaifiyah namanya. Itu keadaan itu namanya. Itu rincian. Nanti bacaannya ini rangkaiannya kan gitu. Nah, lalu dibatasi sekian. Nah, ini nggak ada dalilnya. Nah, bid'ahnya itu di situ. Maka inilah yang kemudian oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam disebut bid'ah itu. Ada dalilnya di satu sisi, tapi nggak ada dalil dari sisi tata cara, dari kaifiyah, dari sisi tafasil, rinciannya, dari 3 ahwal itu nggak ada. Nah, ini bapak-bapak sekalian, ya, azan ya Allah wa a'in. Ya, termasuk ada azan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Atau sholat 12 rakaat di awal bulan Rajab gitu. Ada apa? Azan, terus ya itu. Ya. Gitu. Termasuk sebagian ya mengatakan demikian. Nah, termasuk membaca sholawat dengan suara keras setelah selesai azan. Itu aja. Setelah atau sebelum azan atau setelah azan, baca sholawatnya dikerasin dengan suara lantang gitu, bahkan pakai speaker gitu. Nah, itu baca sholawat ada hadisnya, ya kan? Sallu alaihi salatan, sallu alaihi salatan, sallu alaihi aslan. Ada, tapi tata cara ente itulah yang jadi masalah. Apalagi dia mentaksis jumlahnya harus sekian, waktunya antara ini dan ini para rasul nggak ngajarkan. Itu bid'ah idhafiyah. Nah, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, Allah wa iyyakum. Lalu kemudian apa bahaya bid'ah itu? Ya. Itu ada beberapa bahaya. Disebutkan khuturah al-bid'ah. Bahaya bid'ah yang pertama, ya, bid'ah itu bisa menyebabkan terjadinya perpecahan. Pecah nggak umat Islam dengan adanya para pelaku bid'ah? Jelas sekali. Jelas sekali. Maka kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalanku itu, wala tattabi'u as-subula. Jangan ikut jalan-jalan lain yang tidak diajarkan Rasul, tidak diajarkan para sahabat. Kalau kalian ikut itu fatafarraqu bikum. Nah, ansabili, kalian akan terpecah belah. Kalian akan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum. Nah, demikianlah Allah berwasiat kepada kalian dengannya, semoga kalian bertakwa. Nah, itu.
Kemudian dalil dari hadis populer sekarang, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, itu. Barang siapa yang hidup dari kalian setelah aku akan melihat banyak sekali perselisihan. Supaya nggak selisih apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau kalian nggak ikut sunnahku dan sunnah para sahabat, kalian pasti akan berselisih. Khilafan katsiran. Nah, itu satu. Bahaya yang kedua, dia bisa keluar dari agama. Bisa keluar dari, kita udah bahas kemarin dalam pembahasan nawakid Islam ya, yang ke-9. Nah, jadi salah satu yang termasuk meyakini bahwa seseorang boleh keluar dari ajaran Nabi Muhammad itu ada salah satu antara para pelaku bid'ah. Maka orang yang melakukan bid'ah itu bisa menjadi sebab dia keluar dari agama. Mana dasarnya? Dasarnya adalah ayat Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'lam bihi." Apakah mereka punya sekutu-sekutu Allah yang membuat aturan, ketetapan untuk mereka dalam masalah agama ini padahal Allah tidak izin. Walaula kalimatul fasl laqudiya bainahum. Nah, andainya tidak ada hari ketetapan hari kiamat nanti itu, maka di sana mereka akan langsung Allah azab. Orang-orang yang membuat syariat baru, nambah-nambahin. Seandainya nggak ada ketetapan ada hari nanti hari kiamat, pasti Allah akan langsung hukum mereka. Tapi karena ada hari kiamat tidak. Wa innal zalimina lahum adzabun alim, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu bagi mereka azab yang pedih. Maka berdasarkan ini ya, di antara bahaya bid'ah yang kedua ada dia bisa keluar dari agama. Nabi mengatakan, Nabi pernah mengatakan, jadi orang Khawarij adalah yang merukuna minad dini kama yamruku as-sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan, la tujalis ahlal bid'ah wa ahlal ahwa. Jangan engkau duduk bergaul dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, fa inna mujalasatahum tudhibu binuril iman minal qulub, karena gaulnya kamu dengan mereka akan menghilangkan cahaya iman dari. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Kemudian bahaya yang ketiga adalah bid'ah itu bisa merubah agama. Jelas sekali agama bisa berubah. Ajaran agama bisa berubah. Padahal sudah Allah sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, itu ya misalnya. Sehingga itu sangat berbahaya ya bid'ah itu. Salah satu bahayanya. Bahkan penulis kitab ini mengatakan, wama min bid'atin tahdusu illa amatat makana hasud. Tidaklah ada suatu bid'ah ya yang terjadi kecuali dia akan mematikan sunnah. Ya, kalau bid'ah hidup, sunnah akan mati. Nah itu. Yaitu. Nah kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, sebabnya apa sih bid'ah itu terjadi? Sebab kata Syekh Al-Fauzan, sebabnya yang pertama karena kejahilan dengan hukum. Dia jahil. Karena kebodohan, gak punya ilmu. Nah, yang kedua karena ngikutin hawa nafsu. Ittiba'ul hawa. Ikutin hawa nafsu. Ini nasihatin karena dia udah punya pengikut banyak. Udah terlanjur ngomong begini, amalin ini. Nah, mereka nggak mau kehilangan. Mundur isin. Kemudian yang ketiga, at-ta'assub li ara'i al-ashkhas. Fanatik terhadap pendapat tokoh. Itu. Mana taklid, fanatik ya. Nah, itu. Yang ketiga ta'assub, yang keempat taklid, yang kelima tasabuh bil kufar ya. Menyerupai orang-orang kafir. Nah. Contoh, merayakan hari ulang tahun. Itu ya, ulang tahun. Terus tahun baru. Orang kafir kan menyambut tahun baru Masehi. Kan tahun baru kita bukan Masehi, kita kan punya tahun Hijriah. Ya udah kita sambut, meriahkan
ketika menyambut tahun baru Hijriah. Itu kan tasabbuh. Nggak pernah tuh Rasul sahabat ya, kumpul rame-rame untuk menyambut tahun baru Hijriah. Nggak ada. Nah ini terus dia. Nah itu. Kita nggak sadar. Bagian kamu sendiri. Nah itu jadi banyak lah intinya tasabbuh bil kufar. Nah baik. Terakhir Pak Salian. Yang terakhir nanti yang ditanyakan Pak Sugeng tadi. Membongkar subhat-subhat orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Itu kan? Ada orang mengatakan bid'ah hasanah. Subhatnya satu ya, mereka punya dalil. Bukankah Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Nabi yang mulia pernah mengatakan ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Sesuatu yang dilihat oleh kaum muslimin baik, maka itu baik. Ya. Maulid Nabi menurut orang muslim baik enggak? Tahlilan baik enggak? Ngadakan haul baik enggak? Kalau banyak orang Islam baik. Berarti itu baik. Ma ra'ahul muslimuna hasan fa huwa indallahi hasan kata mereka. Nah, ini maka ada namanya bid'ah hasanah. Pokoknya menurut kita baik, orang-orang bilang baik, meskipun enggak diajarkan Rasul, karena Allah bin Mas'ud pernah ngomong begitu, ya baik. Nah, ini dibantah oleh para ulama. Satu dari sisi ya kekuatan dalil. Ini hadis mauquf. Ya, mauquf itu dari Allah bin Mas'ud, bukan dari Nabi SAW. Maka tidak boleh perkataan sahabat itu dijadikan rujukan sementara apa yang dikatakannya bertentangan dengan hadis Nabi yang jelas-jelas ya sahih. Ya, jelas-jelas qati'ah. Nabi jelas bilang kullu bid'atin dhalalah. Mau dihadapkan dengan perkataannya. Ya, siapapun sahabat yang ngomong ketika omongannya bertentangan dengan perkataan Nabi ya pasti gugur gitu. Itu satu. Itu mauquf bukan dari Nabi SAW. Nah, yang kedua seandainya pun ini sahih, artinya misalnya marfu gitu ya. Ini sama sekali tidak bertentangan dengan nas yang sahih karena yang dimaksud yang dilihat oleh orang kaum muslimin itu para sahabat maksudnya. Al-muslimun di situ maksudnya as-sahabah gitu. Itu bukan orang Islam zaman sekarang. Banyakan orang maka awal Itu ti aksaraman fil ardi yudiluka an sabilillah. Itu ya, itu bantahannya Pak Sugeng. Kemudian subhat kedua, di sini sebutkan ada 4. Ada 4 subhat ya. Dan sekaligus jawaban-jawabannya. Ya. Ada 3 subhatnya yang sering digunakan oleh mereka sebagai dalil untuk mengatakan ada bid'ah hasanah. Yang kedua kan bukankah ada hadis Nabi man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat apa? Gagasan yang baik dalam Islam ya sunnatan hasanah maka falahu ajruhu maka dia dapat pahala wa ajruha wa ajru man amila biha. Dapat pahala dari yang mengawali melakukan dari kita di pandangan atau gagasan untuk membuat perkara baik itu dia akan dapat pahala dari situ dan akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya, mengamalkannya. Nah, itu kan. Nah, ini hadisnya sahih. Hadisnya ini kalau ini sahih. Tapi ada subhat ya ketika menggunakan dalil ini. Karena yang dimaksud man sanna fil islami sunnatan hasanah ya, ini maksudnya waktu itu kan ada asbabun nuzul, ada orang miskin datang. Tapi nggak punya apa-apa. Nabi bilang siapa yang mau bantu? Lalu ada orang bantu. Sedikit. Nah, sodakoh untuk sesuai yang dibutuhkan orang miskin. Ya, memenuhi apa yang dibutuhkan. Lalu setelah dia, orang-orang banyak bersodakoh. Bahkan sampai ada orang sodakoh nggak kuat membawa barang yang mau disodakohkannya itu. Saking banyak. Nah, berarti orang yang pertama kali bersodakoh, nah itulah yang dia mendapatkan kebaikan, pahala, dan mendapat pahala orang-orang yang ikut setelahnya. Kan datang kemudian orang sedekah banyak sekali. Dia pun dapat pahala dari orang yang sedekah banyak. Mendorong, memprovokasi orang melakukan kebaikan.
Itu. Jadi, nah sodakoh itu kan udah ada dasarnya. Jadi maksud sunnah fil Islam, itu maksudnya menghidupkan sunnah dalam Islam. Bukan membuat perkara baru atau gagasan baru. Itu jawabannya. Seandainya itu perkara baru, tentu saja akan bertentangan dengan hadis Nabi yang lain. Yang tadi diantaranya, ya, inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Itu bertentangan. Kalau dipahami sesuai dengan pemahaman mereka ahlul bid'ah. Itu Bapak sekalian bantahannya ya. Setidaknya dari dua sisi. Kemudian yang subhat yang ketiga, yang terakhir, yang sering mereka gunakan sebagai dalil adalah kata-kata Umar Ibn Khattab ya. Yang mengatakan setelah mengumpulkan orang taraweh ya. Nah, diimami oleh Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari itu ya. Radhiyallahu anhuma. Kata Umar apa? Ni'matul bid'ati hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Itu ya. Jadi ada Umar bilang sebaik bid'ah ya ini sholat tarawih berjamaah kan gitu. Nah, itu dibantah. Ente nggak bisa berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan ada bid'ah hasanah. Kenapa? Karena kata-kata ini al bid'ah yang dikatakan oleh Umar maksudnya, ya itu bid'ah secara bahasa, ya, atau maknanya adalah ya, mujaddadah tajdid, sesuatu yang diperharui. Dulu waktu zaman Nabi pernah nggak orang sholat jamaah? Pernah. 3 hari kan? Hari keempat Rasul nggak keluar kan gitu. Jadi lalu kemudian waktu zaman Abu Bakar ya sendiri-sendiri. Ketika zaman Umar lihat aku sendiri-sendiri, udah deh kita kumpulin aja. Nah, lalu ditunjuklah Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam atau Tamim ad-Dari untuk jadi imam. Nah, lalu beliau mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Nah, ini ada perkara yang paling baik ya, perkara dihidupkan lagi gitu, dibarukan lagi. Karena dasarnya sudah ada. Salat tarawih berjamaah itu sudah ada. Jadi hadis ini atau kata-kata Umar ini nggak bisa dijadikan dasar untuk mengatakan ada bid'ah hasanah. Jadi saya kira ini Bapak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain ya. Jadi sampai masih halaman 6 ya. Berarti kita udah bahas pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Berapa berarti? Berapa? 2 ya. Satu apa? At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Yang kedua apa? Tarkun bid'ah. Ya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Itu 2 dulu, nanti insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Selebihnya saya kembalikan waktu ke Pak Prisco, silakan. Mungkin ada yang mau tanya. Itu tadi ada yang tanya. Ada, Pak? Lewat... Ada. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak Sugani. Oke, silakan. Keren, Pak. Ya, Pak Sugani, monggo Pak Sugani. Ya, terima kasih, Pak. Ya, saya tanyakan bagian pertama kaitan dengan masalah sahabat, Pak. Nah, mengikuti sahabat Nabi yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Nah, jika ada sahabat Nabi yang berbeda dalam mengamalkan ibadah, mana yang kita ikuti? Contoh misalnya gini, ketika takbiratul ihram kan ada yang tangannya sejajar dengan telinga atau dengan bahu. Nah, itu kan berbeda, Ustaz. Nah, mana yang perlu kita ikuti? Mohon penjelasan. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Sugani. Sami-sami. Ya, terima kasih Pak Sugani. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, ya ini pertanyaan dari Pak Sugani. Ketika ada amalan yang diamalkan secara berbeda oleh sahabat, mana yang kita ikuti? Gitu ya. Bapak sekalian, jika amalan yang dilakukan sahabat itu tidak diingkari oleh Nabi, SAW, maka berarti dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, baik mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sejajar dengan uzun ya dengan daun telinga atau mangkibihi ya. Hazwa mangkibihi atau hazwa uzunai. Nah, itu dua-duanya disebutkan dalam hadis dan dibenarkan. Nah, maka mana yang kita amalkan? Dua-duanya kita amalkan. Gitu. Jadi kadang kita angkat tangan sejajar dengan daun telinga,
kadang-kadang kita sejajar dengan bahu kan gitu. Jadi itu Pak Sugani. Jadi selama Nabi tidak mengingkari, selama para sahabat tidak mengingkari, maka tidak ada sahabat lain yang mengingkari perbuatan itu, maka kita mengamalkan dan menerima kedua-duanya. Kecuali kalau ada pendapat sahabat, ya seorang sahabat ternyata diingkari oleh orang lain, maksud oleh sahabat yang lain. Nah, maka itu kita tidak mengikutinya, kita tinggalkan perbuatan tersebut. Jadi itu Pak Sugani dan Bapak Ibu serta hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi tadi selama tidak diingkari oleh Nabi, tidak diingkari oleh para sahabat yang lain, berarti kedua-duanya kita terima dan kedua-duanya kadang kita amalkan yang satu, kadang kita amalkan yang kedua. Wallahu taala a'lam bishawab. Yaitu. Baik. Yang kedua ini ada pertanyaan secara tertulis dari Pak Ahmad Firdaus ya. Ustaz, sholat jenazah di atas kuburan setelah jenazah dikuburkan boleh atau tidak? Oh, Pak Haryo ya. Jawabannya boleh. Boleh. Dulu pernah terjadi ya pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang wanita namanya Ummu Mihjan, orang berkulit hitam, ada yang mengatakan dia laki-laki, ada dua riwayat gitu. Dan dia itu tinggal di masjid, dia sehari-hari itu menyapu, membersihkan masjid. Suatu hari, di malam hari dia meninggal dunia. Lalu kemudian oleh para sahabat dikubur, tapi tanpa memberitahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya Rasul mencari-cari mana si fulan atau fulana ini kok enggak lihat. Qad mata ya Rasulullah. Dia sudah meninggal ya Rasulullah. Apalah adzantumuni kata Rasul. Kenapa kalian tidak ngasih tahu aku? Rasul protes kepada sahabat. Dullani alai aina qabruha. Tolong tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Rasul pun ditunjuki, waktu itu ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan kepada Rasulullah SAW mana kuburan orang tersebut atau Ummu Mihjan. Sebagian orang mengatakan Ummu Mihjan. Lalu setelah sampai di kuburannya maka Rasul sholat jenazah di kuburan Ummu Mihjan itu. Nah, sholat jenazah itu kan nggak ada ruku, nggak ada sujud ya. Jadi nggak mengapa dan itu dilakukan oleh Rasul. Yang paling penting Rasul memberikan contoh, mencontohkan, maka itu artinya masru ya, sesuatu yang disyariatkan dan dibolehkan. Yaitu Pak Haryo ya. Jadi boleh kita sholat jenazah di kuburan, tidak ada masalah karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala. Yang di sini silakan, yang offline di sini ada beberapa teman-teman ya. Silakan. Ya silakan. Ada Pak Widodo, ada Pak Nasir, ada Pak Rahmat, Pak Sugeng, Mas Fajar ini. Ya. Baik. Ada pertanyaan dari Pak Sugeng ya. Melepas alas kaki ketika masuk kuburan ya, pemakaman itu bagaimana? Itu sunnah. Sesuatu yang masru disyariatkan. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW pernah menegur ada orang yang waktu itu masuk ke pemakaman, kata Rasul lepaskan sendalnya. Lepaskan. Akhirnya orang itu melepaskan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka Bapak Ibu, kalau kita memasuki area pemakaman, ya sebaiknya untuk menghidupkan sunnah ini kita tidak memakai alas kaki, kita lepas alas kaki. Ya termasuk adab masuk ke pemakaman. Ya Allah Ta'ala. Ya itu Pak. Silakan. Kedua, tadi sekali kita komunikasi. Ya baik. Terima kasih. Ya baik Mas Putra ya. Ada dua pertanyaan lagi. Satu dari Pak Sugeng, yang kedua yang keempat nanti dari Pak Mas Putra ya. Baik. Hukum sholat gaib ya. Sholat jenazah secara gaib. Itu bagaimana? Nah, Bapak sekalian, dalam kitab Minhatul Alam, Syarah Bulughil Maram, atau dalam kitab Qomus Al-Bida ya, yang dikumpulkan oleh murid-murid Syekh Al-Albani, dari pernyataan Syekh Al-Albani, nah, itu disebutkan bahwa bagaimana pendapat para ulama tentang salat gaib. Yang jelas para
ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu perbuatan yang mustahab dianjurkan, ada yang mengatakan itu perbuatan bid'ah. Nah, nanti ada rincian, ya ada rincian. Yang mengatakan itu adalah mustahab anjuran karena Rasulullah pernah sholat gaib waktu Raja Najasyi yang ada di Habasyah meninggal dunia. Beliau seorang Muslim tapi seluruh rakyatnya orang Nasrani. Tidak ada yang menyolatkan satu orang pun. Lalu sampailah berita itu kepada Nabi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dulu kan belum ada pos ya, belum ada HP. Ya, Nabi, siapa yang SMS Nabi? WA sama Nabi kan nggak ada. Allah Subhanahu Wa Taala ngasih tahu bahwa Najasyi meninggal dunia. Lalu Rasul mengumumkan kepada para sahabat bahwa Najasyi wafat pada hari ini, mari kita sholat. Nah, itulah dasar sholat gaib yang dijadikan landasan oleh para ulama. Tapi, nah, perlu kita garis bawahi bahwa selama hidupnya Rasulullah SAW sholat gaib hanya satu kali. Padahal orang yang meninggal di zaman Rasul banyak atau tidak? Banyak. Dari kalangan sahabat yang senior banyak. Di tempat yang jauh dari Nabi. Apakah Nabi pernah menyolatkan sahabat yang meninggal dunia di zaman beliau di tempat yang jauh dengan sholat gaib? Tidak pernah. Beliau hanya satu kali seumur hidup beliau. Karena kemudian Nah, maka kalau kita nanti ada yang mengatakan boleh jika, tidak boleh jika. Nah, itu. Kita boleh sholat gaib, sholat jenazah secara gaib jika orang yang kita sholatkan itu memang belum disolatkan oleh sama sekali, belum ada orang. Karena memang sholat jenazah itu kan fardu kifayah. Kalau tidak ada satupun orang yang menyolatkan, dosa semua muslimin. Kalau sudah ada ya sudah. Nggak pernah, nggak perlu sholat gaib. Karena Rasul juga cuma satu kali. Dan itu pun memang Raja Najasyi tidak ada yang menyolatkan. Itu. Nah, maka boleh dalam keadaan seperti itu. Kita punya teman, punya saudara meninggal di Jepang. Misalnya, daerah mayoritas non-muslim. Ketika dia mati, mungkin dia kerja di sana atau ngajar di sana begitu. Lalu mau dibawa pulang sini biaya mahal. Ya udahlah, kubur di sana saja. Ada yang nyolatkan? Nggak ada. Ya kita sholatkan secara gaib. Tapi kalau sudah ada yang menyolatkan, maka tidak perlu. Sebagaimana Nabi pun tidak sholat gaib kepada orang yang sudah disolatkan. Kalau kita tetap menyolatkan, maka itu masuk kategori bid'ah. Nabi tidak pernah menyolatkan mayat jenazah secara gaib jika dia sudah disolatkan oleh kaum muslimin yang lain. Itu. Nah, itu Pak Sugeng ya, Allah Ta'ala alam shawab. Maka kalau sudah disolatkan, sudah kita nggak perlu sholat gaib. Ya, itu nanti saya akan baca dalam kitab Minhatul Alam. Gimana Pak Bisku? Kalau tenggelam di laut gimana Ustaz? Sama. Ada yang nyolatkan atau tidak? intinya Nah, intinya kan itu. Ada yang nyolatkan atau tidak? Biasanya kan, Nah, terus kan belum ada nyolatkan. Kalau tenggelam hilang. Biasanya Nah, itu kan sampai datang kejelasan. Tentu sampai datang kejelasan kepada kita kalau dia betul-betul tenggelam. Misalnya lagi main di Parangtritis terbawa ombak gitu kan. Udah jelas orang semua melihat dia terbawa ombak. Tapi udah seminggu, 2 minggu belum ketemu-ketemu, itu gimana? Gitu. Nah, ya tentu dicari dulu ya. Cari dulu sampai ada kepastian kalau dia memang udah mati kan. Jangan-jangan kita sholatkan dia ternyata diselamatkan oleh nelayan gitu ya. Masih hidup. Nah, itu tunggu dulu kepastiannya. Seperti ini Ya, misalnya kalau kita anggap kapal feri tenggelam gitu kan. Biasanya kan kan banyak yang meninggal itu Ustaz. Ya tadi kalau sudah ada kepastian bahwa orang-orang tersebut meninggal dunia, mungkin salah satu di antara teman kita, saudara kita, dan belum ada yang menyolatkan, belum ada, ini syaratnya belum ada yang menyolatkan jenazahnya, maka kita boleh menyolatkan secara gaib. Intinya di situ. Selama belum ada orang menyolatkan, maka kita boleh menyolatkan secara gaib. Karena begitulah yang dilakukan Rasul. Tapi kalau sudah ada yang menyolatkan, Rasul tidak pernah. Nah, maka tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Yaitu Sugeng, Bapak Ibu sekalian. Baik, terakhir ya dari Mas Putra.
Ustaz, yang sering dilakukan di masjid saya sholat jenazah gaib. Dilakukan tidak di sampingnya karena lokasi yang jauh. Apa diperbolehkan dan apa ada hukumnya? Nah, saya kira jawabannya sama tadi ya. Ya, ternyata apa yang ada dalam pikiran Mas Putra sama dengan yang ada di pikiran Mas Sugeng ya. Ya, itu saya kira sudah terjawab ya Mas Putra. Jadi itu tentang rincian hukum sholat gaib. Ya, ada kalanya boleh jika tadi udah ada penjelasan, dan kita tidak perlu jika sudah ada yang menyolatkan. Boleh jika memang belum ada yang menyolatkan, seperti Rasulullah menyolatkan jenazah Raja Najasyi secara Allah Ta'ala. Jadi saya kira cukup ya sementara. Monggo Pak Bro. Ya. Baik, saya kira cukup Pak sekalian. Nanti insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Ya mudah-mudahan lah dalam waktu dekat kita bisa tatap muka ya. Ya ini sih sebagian teman-teman nih, ini sudah ada ya yang di lokasi ini. Nah, nanti sebentar saya foto aja dulu deh. Nah, ini. Mungkin kalau semua udah vaksin. Atau nanti. Kalau udah semua vaksin udah belum vaksin. ini? Nanti ada bisa, yang sudah, ada yang belum. Bisa kajian Yang belum takut tadi. Gimana Pak Brisco? Mungkin kalau semuanya sudah, nanti bisa kajian normal seperti biasa lagi. Oke, baik, siap. Ya, insya Allah nanti. Tapi yang jauh-jauh ya bisa Online. Tetap online ya kita. Kayak Pak Sugani kan jauh tuh ya. Pak Sugani ya. Nah, nanti bisa barangkali antum online. Betul, saya di Kelitren di Godok Kusuman. Ya. Nanti kalau sudah normal kan kita biasanya kajiannya di Jakal. Oh iya ya. Tatap muka. Ya, nanti kan kalau antum ingin mengikuti ya bisa tetap online. Kitabnya udah punya belum? Ini ada Mas Sakti. Oh, belum. Kan. Kitab ini, kitab yang kita kaji ini. Ushul Sunnah karya Imam Ahmad. Belum. Nanti filenya di-share. Antum kan ada di grup info kajian Jogja itu ya. Nanti Mas Fajar tolong di-share lagi ya. Nah, nanti insya Allah di-share di info kajian, nanti antum bisa copy. Ya, kitabnya tipis, nanti bisa antum copy sendiri nanti. Jadi pas kajian bisa dibuka gitu. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sami-sami. Nah, ini juga ada. Oke, gimana? Masih kan ngisi kajian di Masjid Diponegoro? Oh, sudah lama off itu, sejak tahun 2015. Dulu ada 2 kajian kan, 3 kajian, dan semuanya off itu sampai sekarang. Itu. Oh ya sudah, terima kasih. Sami-sami. Oke, Mas Sakti ya. Antum jauh di Kediri ya, alhamdulillah. Terus ada lagi nih atas nama salah pencet siapa ini ya? Saya juga jauh tadi ya, alhamdulillah. Yang mudah-mudahan antum. Itu Ustaz. Vario itu. Oh, yang salah pencet. Iya itu. Oh, Vario. Dekat itu. Vario nggak jauh, kalau Vario dekat lah ya. Yang jauh dari Kediri ya. Jauh dari Kediri, Pak. Oke deh. Gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, oke baik. Jadi ini yang hadir ada sekitar 18 yang online ya, yang di rumah ini ada 5. Alhamdulillah. Baik, Bapak sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Yang belum punya kitabnya silahkan SMS Mas Fajar. Nanti bisa beliau share ya filenya dan bisa Bapak Ibu copy sendiri. Mari saya akhiri dengan mohon maaf bila ada kesalahan. Dan wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.